Selamat siang Sasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Tujuan ibu datang ke sini menemui Sasa. Saya akan membicarakan tentang supervisi kelas nanti. Di mana Sasa sudah siap? Nah, sebelum observasi kelas, ibu perlu bertemu Sasa dulu dalam pasca observasi ini agar nanti Sasa saat melakukan observasi tidak merasa canggung atau siap ya. Tujuan observasi ini nanti adalah mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Sasa lakukan ya. Sasa, kira-kira kapan ibu bisa melakukan supervisinya? Besok di hari Selasa tanggal 1 Oktober. Di jam berapa? Jam kedua. Dalam pelajaran Pelajaran matematika. kelas Kelas 5 SD. baik. Dalam pelajaran matematika kelas 5 ya, besok di mata pelajaran matematika. Nah, apa tujuan pembelajaran Sasa besok? Tujuan pembelajarannya itu adalah supaya peserta didik itu bisa melakukan operasi hitung pembagian bilangan caca. Baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, kira-kira strategi, metode atau pendekatan yang Sasa gunakan apa? Kalau untuk metodenya itu saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi sama ceramah. Kalau modelnya itu menggunakan model problem solving atau PBL. Sedangkan kalau untuk pendekatannya itu menggunakan pendekatan teaching at the right level. Baik, terima kasih. Dalam pengembangannya, kira-kira Sasa ingin dikembangkan dalam bagian apa? Saya ingin mengembangkan supaya peserta didik itu bisa melakukan pembagian supaya anak itu juga bisa meningkatkan numerasinya dalam bukan hanya dengan pembagian saja tapi materi-materi matematika yang lain juga. Baik, berarti pengembangan yang akan disupervisi besok, Sasa ingin meningkatkan keterampilan anak dalam pembagian bilangan untuk meningkatkan numerasi siswa ya. Baik Sasa, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa besok hari. Sampai jumpa. Nah, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya. Akila Najwa, Akila Seda Syafari, Ayudia Maharani, Iqbal Azha Argani. Silakan anak-anak ibu, silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Kita berdiri semuanya. Ya, kalau diperhatikan ke depan. Pancasila.
Anak-anak ibu masih ingat nggak pelajaran sebelumnya itu tentang perkalian? Siapa yang masih ingat perkalian? Oke, coba ibu tanya, perkalian 5 dikali 2 berapa? Oke, ibu punya permen. Permen ibu ada 6. Ibu berikan kepada 2 anak ibu di kelas ini. Kira-kira satu anak dapat berapa permen ya? 3. Oke, pinter. Tahu nggak ini apa? Berapa ini? Nah, uang 10.000 ini ibu berikan kepada 2 anak di kelas ini. Kira-kira satu anak dapat berapa ya? Oke, 5.000, pinter. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pembagian. Nah, ibu harap anak-anak ibu nanti bisa mengerti tentang operasi hitung pembagian bilangan kaca dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita simak dulu ya poin-poin di depan. Di tiap kandang sekarang, suatu hari Pak Kiki mengganti kandangnya menjadi 2 kandang yang lebih besar. Berapa jumlah domba di tiap kandang sekarang? Oke, Pak Kiki memiliki 12 domba. Kandangnya ada 2. Sekarang kita masukkan satu persatu domba di tiap kandang. 12 dikurangi 2, kurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sama dengan 0. Perhatikan, ada 6 kali pengurangan dari bilangan 2. Dalam bentuk pembagian dapat ditulis dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, jumlah domba di tiap kandang sekarang ada 6 ekor. Oke, kita akan mempelajari tentang pembagian satu angka. Nah, ini berapa? 90. Nah, dibagi 2 angka. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu? Enggak. Caranya gimana? 9 dibagi 2. Nah, 2 kali berapa yang mendekati 9? 2 kali 4 ya. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4? 8. Dikurang 9 dikurang 8 6 nya turun jadinya 16. 16 dibagi 2. 2 kali berapa yang masuk ke 16? 2 kali 6. 2 kali 6, 12. 15 dari 2 berapa? 8. 8 kali 2? 16. Oke, dikurang 6 kurang 6 0. 1 kurang 1 0. Jadi 96 dibagi 2 48. Oke, coba satu lagi. 6 dibagi 5. Ya, 1 ya, mendekati. 1 dikali 5 5. 6 dikurang 5 berapa? 1. Yang lain mana caranya? Terus 5-nya 15 dibagi 5. Ayo, 15 dibagi 5. 3. Oke, kita 3 kali 5. 15. Kurang 5 habis. Jadi hasilnya 65 dibagi 5. 11. Sudah paham? Oke, akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, silakan kerjakan LKPD yang ibu berikan ya. Tulis nama kalian dan kelas kalian, oke? Silakan tulis nama anggotanya, lalu kalian semua satu kelompok berdiskusi ya. Misalnya tidak ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada ibu. Oke, ibu mau tanya, udah sampai mana? Nah, sekarang coba anak-anak ibu kerjakan 18 dibagi 6. 6 kali berapa yang kasih 18? 3, jadi 18 dibagi 6? 3, oke. Yang ini 27 dibagi 3, berapa? 3 kali
pembelajaran kita hari ini tadi tentang apa? Jadi tentang pembagian. Tentang pembagian. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi tentang apa tentang pembelajaran ini? Pembagian. Nah, ibu mau tanya perasaan kalian hari ini gimana? Senang. Apa lagi? Happy. Oke. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa dimulai. Selamat siang Bu Sasa. Selamat siang, Bu. Kita ketemu lagi setelah observasi kemarin ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan pasca observasi. Nah, dalam pasca observasi ini kita akan berbicara hal-hal yang telah Sasa lakukan pada proses kegiatan belajar. Nah, menurut Sasa, kan kemarin tujuannya anak memahami pembagian pada bilangan kaca ya, dan yang ingin dikembangkan numerasi siswa dan keterampilan pembagian siswa. Kira-kira bagaimana menurut Sasa hasil proses belajar kemarin? Kalau untuk dalam kegiatan proses pembelajarannya yang saya lakukan kemarin itu peserta didik itu sebagian besar ada yang bisa dalam pembagian dan sebagian besar juga ada yang belum terlalu memahami pembagian. Mereka kurang mengerti konsep perkalian, pembagian untuk penghitungannya juga mereka masih ada yang salah, ada yang perlu dibimbing gitu. Kalau untuk secara keseluruhan Bu, itu sekitar mungkin 50% bisa pembagian, tapi 50% lagi harus perlu dibimbing. Baik. Jadi menurut Sasa 50% sudah mulai mencapai target, namun 50% lagi belum dalam soal pembagian ya. Kira-kira menurut Sasa untuk yang 50% yang belum bisa nih ada hal yang perlu dilakukan? Kalau menurut saya yang perlu dilakukan mungkin yang pertama mungkin saya harus memberikan mungkin contoh soal yang lebih mungkin bervariasi, mungkin ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya kayak soal cerita dalam pembagian. Mungkin kalau seandainya kita masukkan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari dengan pembagian itu mungkin mereka lebih mengerti dan memahami. Lalu mungkin yang kedua mungkin bisa diganti mungkin strategi pembelajarannya. Mungkin kalau kemarin saya menggunakan problem based learning, mungkin selanjutnya mungkin saya mau coba tentang menggunakan PJBL atau mungkin Discovery atau dan yang lain-lain. Mungkin juga saya bisa bantu juga dengan media berbantuan game interaktif kayak Woodwall atau Quizzes gitu. Mungkin kalau saya lebih variasikan mungkin model pembelajaran sama metode ini. Baik. Kalau bisa saya simpulkan berarti untuk yang 50% belum mencapai harapan bagi siswa-siswa Sasa, maka akan Sasa ambil tindakan dengan pertama membawa proses pembelajaran ke alam nyata, sebagai ada siswa. Yang kedua dengan memperbaiki strategi dengan strategi lain dan pembelajaran yang interaktif. Nah, kira-kira menurut Sasa dengan perbaikan dalam tiga bentuk itu apa yang menjadi sasaran bagi siswa agar mereka bisa terangkat menjadi seperti 50% yang telah berhasil? Sasarannya ya Bu. Iya. Untuk sasarannya itu saya ingin supaya peserta didik itu bisa lebih meningkat dari segi kognitifnya atau pengetahuannya, supaya anak
metode yang beda dari sebelumnya. Sasa ingin melakukan peningkatan dengan sasaran kognitif ya. Nah, apa yang menjamin atau membuat Sasa berpikir dengan metode JBL ya tadi ya, JBL dan pembelajaran interaktif serta kegiatan yang berhubungan dari kenyataan sehari-hari anak, bahwa Sasa yakin dengan hal itu bisa meningkatkan kemampuan siswa tadi. Kalau menurut saya, kalau misalnya pakai PJBL atau interaktif itu kan otomatis anak itu misalnya yang awalnya mungkin kurang tertarik dengan matematika atau mungkin merasa bosan dengan matematika atau sulit, mungkin lebih senang, lebih happy, lebih enjoy juga dalam belajar matematika. Karena menurut saya kalau kita menggunakan model yang lebih bervariasi atau lebih interaktif, itu peserta didik mungkin cara pola pikirnya atau cara belajarnya itu juga lebih berkembang atau lebih baik lagi. Jadi rencana tindak lanjut Sasa dalam bentuk apa? Kalau rencana tindak lanjut Sasa yang untuk kemudian hari itu mungkin dari segi cara pembelajaran kelasnya mungkin lebih diperbaiki lagi, entah itu dalam segi kegiatan pembelajaran, misalnya ceramah, atau mungkin dalam segi pembuatan soal, asesmen, atau dalam segi permainan interaktif lebih divariasikan. Apa kriteria Sasa bahwa anak ini yang tadi 50% tadi bisa menjadi seperti 50% yang telah berhasil? Kalau kriterianya yang pertama itu kalau supaya dia berhasil, yang pertama nilainya mungkin tidak begitu jauh dari yang berhasil tadi. Misalnya anak yang berhasil tadi rata-rata dapatnya 80 sampai 85, setidaknya dia mendapatkan 75. Nah, itu kalau misalnya nilainya masih belum tuntas juga, mungkin bisa diberikan perbaikan atau remedial atau mungkin tugas tambahan supaya anak-anak yang tadi belum mencapai 50% itu ada tugas tambahan remedial itu lebih meningkat hasil belajarnya. Jadi kriterianya sebenarnya meningkat ya dari sebelumnya dengan menggunakan metode JBL, pendekatannya dalam keseharian siswa, dan satu lagi interaktif ya. Dengan demikian Sasa berharap siswa-siswa yang tadi belum tercover atau terakomodir dengan pembelajaran sebelumnya bisa terpilih. Kira-kira apa bantuan yang Sasa perlukan? Kalau untuk bantuannya, kalau